Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa lagi bersama Ibu Ayu Wulandari di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Baiklah anak-anak, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan anak-anak tetap semangat ya dalam pembelajaran daring di semester ganjil. Baiklah, sekarang kita mulai pembelajaran di bab 1, yaitu mengenai konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronis, ruang dan waktu dalam sejarah. Baiklah anak-anak, sebelum memulai video pembelajaran, jangan lupa video pembelajaran kita di like, komen, dan di subscribe, serta di share sebanyak-banyaknya ya nak, agar video pembelajaran kita bisa lebih berkembang dan bermanfaat. Baiklah, selamat belajar, tetap semangat. Sampai berjumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita mulai saja pembelajarannya ya. Sebelum kita memasuki materi kita akan mengetahui dulu mengenai sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata sajaratun yang berarti pohon atau keturunan. Sejarah dalam bahasa lain, bahasa Inggris yang disebut dengan history atau masa lampau umat manusia. Pada bahasa Yunani yaitu historia atau belajar. Pengertian sejarah. Secara umum, pengertian sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Sumber sejarah menjadi 3, yaitu sumber lisan, sumber tertulis, dan sumber benda atau artefak. Sumber lisan adalah sumber yang diperoleh dari penuturan yang terlibat atau yang menyaksikan sejarah, antara lain seperti pelaku sejarah dan saksi sejarah. Sumber tulisan yaitu keterangan tentang peristiwa masa lampau yang disampaikan secara tertulis. Seperti contoh pada teks proklamasi kemerdekaan, itu bukti dari sumber tulisan ya, serta tulisan-tulisan yang ada pada prasasti pada gambar di samping. Sumber benda atau artefak. Sumber benda atau artefak adalah sumber benda yang berasal dari benda-benda kebudayaan. Seperti contoh yang ada pada gambar di samping. Ruang lingkup sejarah. Sejarah sebagai suatu peristiwa unik, penting, dan abadi. Sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai seni. Nah, setelah kita mengetahui arti dari sejarah, kita memasuki materi kita, yaitu konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronis, ruang dan waktu dalam sejarah. Konsep berpikir kronologis. Kronologis berasal dari kata kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Kronologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang waktu. Kronologi dalam sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang terjadi. Peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasikan itu lalu disusun secara runut berdasarkan waktu kejadian berlangsung. Konsep berpikir diakronis. Diakronis artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu yang berurutan. Diakronis bersifat memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Sejarah mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan satu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu dari waktu A sampai waktu B. Contoh konsep kronologis dan diakronis seperti
pada kronologi pada masa kerajaan-kerajaan ya. Ada angka tahunnya seperti grafik di samping ya anak-anak. Di sini ada masa kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai pada masa Republik Indonesia atau kemerdekaan Indonesia sampai sekarang. Contoh konsep kronologis dan diakronis. Peristiwa kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Menyerahnya Jepang akibat dari pemboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Golongan pemuda mendengar bahwa Jepang menyerah. Golongan pemuda memaksa golongan tua untuk merdeka. Penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memerdekakan diri dari penjajahan Jepang. Konsep sinkronik. Konsep sinkronik adalah mempelajari peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu saja dan khas ilmu sosial. Cara berpikir sinkronik adalah melebar dalam ruang serta mementingkan struktur dalam suatu peristiwa. Contohnya, tragedi G30 SPKI terjadi pada tanggal 1 Oktober. Pada saat itu, terjadi penculikan dan pembunuhan 7 jenderal tentara dan beberapa orang lainnya. Soeharto pada saat itu diperintahkan untuk mengambil alih tentara dan menyelamatkan Soekarno. Soekarno berhasil menuju istana presiden di Bogor. Soeharto bersama pasukan yang ia pimpin berhasil mengambil kontrol semua fasilitas yang sebelumnya direbut oleh pelaku G30 SPKI. Ini perbedaan konsep diakronis dan sinkronis. Konsep ruang, apa itu konsep ruang anak-anak? Konsep ruang adalah konsep yang meliputi aspek lingkungan, lokasi, dan tempat suatu peristiwa sejarah. Konsep ruang dalam sejarah dapat membandingkan antara satu peristiwa sejarah dengan peristiwa sejarah di lokasi lain. Contohnya, pada peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Konsep waktu. Konsep waktu dalam sejarah sangat diperlukan sebagai pengelompokan berdasarkan waktu atau pembabakan periodisasi suatu peristiwa sejarah dan urutan waktu terjadinya peristiwa sejarah atau kronologis atau diakronis. Konsep waktu sangat penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peristiwa sejarah atau anakronis. Baiklah anak-anak, mungkin cukup di sini saja materi pembelajaran kita. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa tulis nama dan kelas ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.